buku yang kami analisis berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah yang ditulis oleh Hamka dengan penerbit Gema Insani, diterbitkan pada tahun 2019. Ketebalan buku ini 91 halaman. Buku ini termasuk ke novel sastra. Nah, tadi kita kan udah tahu apa sih identitas dari novel Di Bawah Lindungan Ka'bah ini. Penasaran nggak sih novel ini menceritakan tentang apa? Novel ini menceritakan tentang Zainab dan Hamid, dua insan yang sedang jatuh cinta namun terpisah karena perbedaan latar belakang dan kesenjangan ekonomi. Karena perbedaan latar belakang dan kesenjangan ekonomi tersebut, Hamid dipaksa untuk meninggalkan Zainab dan akhirnya Zainab ini dijodohkan dengan laki-laki lain pilihan ibundanya. Betapa sedihnya hati Hamid dan ia memutuskan pergi dari Padang menuju Mekah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kegalauan hatinya yang sedang dialaminya. Nah, selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh di sini ada yang pertama Hamid. Hamid ini adalah seseorang yang tabah, sabar, dan selalu berusaha. Kutipannya teman-teman bisa lihat di sini. Yang kedua ada tokoh Zainab. Zainab adalah seseorang perempuan yang baik hati, walaupun dia berasal dari orang yang berada, tapi dia mau berteman dengan orang yang miskin. Kutipannya teman-teman bisa lihat di sini. Selanjutnya ada Haji Ja'far. Haji Ja'far adalah seseorang yang baik hati, dermawan. Teman-teman bisa lihat kutipannya di sini. Dan yang selanjutnya ada tokoh Mak Aisyah. Mak Aisyah ini adalah seorang ibu yang baik hati, penyayang, dan memiliki rasa belas kasihan. Teman-teman bisa lihat kutipannya di sini. Setelah itu ada tokoh ibu. Dia seorang pemarah, putus asa tetapi penyayang, dan seorang yang penuh kasih sayang. Terdapat pada kutipannya di sini. Yang selanjutnya tokoh Saleh, yaitu orangnya setia kawan yang terdapat pada kutipannya di sini. Selanjutnya tokoh Rosna, yang setia dan teguh hati, kutipannya berada di sini. Selanjutnya tokoh Aku dan pengarang yang lemah hati dan mudah percaya, terdapat pada kutipannya di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar, yaitu latar tempat. Yang pertama itu di Mekah, yang dengan kutipan yang ada di sini. Yang kedua itu di Padang, dengan kutipan yang ada di sini. Yang ketiga yaitu di rumah, dengan kutipan yang ada di sini. Yang keempat itu di puncak Gunung Padang, dengan kutipan yang ada di sini. Yang kelima itu di Padang Panjang, dengan kutipan yang ada di sini. Yang keenam itu di pesisir Harau, dengan kutipan yang ada di sini. Yang ketujuh yaitu di kuburan Ma'lah, dengan kutipan yang ada di sini. Selain latar tempat yang kita bahas tadi, kita juga menganalisis tentang latar waktu. Nah, di latar waktu dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah ini terdapat 3. Yang pertama, ada tahun 1927 yang kutipannya berada di sini. Yang kedua, latar waktunya berada di bulan suci Ramadan yang kutipannya ada di sini. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu pada bulan Zulhijjah yang kutipannya ada di sini. Alur yang digunakan pada cerita novel ini yaitu alur maju mundur. Pada novel ini tertera pergantian suasana yang diawali dengan berupa surat dari Mesir dan perjalanan Hamid menuju ke Mekah pada tahun 1927. Namun di cerita selanjutnya mengisahkan Hamid yang baru berusia 4 tahun telah ditinggal oleh sang ayahnya. Terdapat pada kutipan di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang sudut pandang dalam novel Lindungan di Bawah Ka'bah, yang memiliki 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga dengan kutipan yang ada di sini. Selanjutnya ada tema. Tema di bawah buku Lindungan Ka'bah ini bertemakan romansa religi. Teman-teman bisa melihat kutipannya di sini. Nah, kita berada di akhir analisis novel Di Bawah Lindungan Ka'bah ini, di mana ketika kita menganalisis novel ini, kita mendapatkan 2 amanat pada novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Yang pertama itu pada bagaimana cara kita mempertahankan cinta kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kutipannya berada di sini. Dan yang kedua atau amanah yang terakhir kita analisis, di mana ketika kita menumbuhkan perasaan kepada orang lain, jangan terlalu
terbenam dengan perasaan itu sampai akhirnya kita membawa duka. Dan kutipannya ada di sini. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll